Kang Deddy Mulyadi semakin menegaskan langkahnya dalam pemberantasan korupsi di Jawa Barat. Dengan komitmen kuat untuk melakukan bersih-bersih dari praktik korupsi yang telah mengakar, mantan Bupati Purwakarta ini mendapat dukungan dari berbagai pihak agar Jawa Barat terbebas dari tikus-tikus pemakan uang rakyat. Dalam beberapa kesempatan, Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang berani mengambil sikap tegas terhadap korupsi. Kang Deddy juga menyatakan bahwa praktik korupsi yang telah lama terjadi harus diungkap agar masyarakat dapat merasakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Kata Kang Deddy, Jawa Barat tidak boleh lagi menjadi sarang korupsi. Jika ingin maju dan sejahtera, maka kita harus membersihkan sistem dari mereka yang selama ini menggerogoti keuangan daerah demi kepentingan pribadi. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dimulai dari transparansi dalam penggunaan anggaran daerah, serta pengawasan ketat terhadap proyek-proyek pemerintah. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kang Deddy ingin membangun budaya anti korupsi di Jawa Barat. Semua pihak, mulai dari pejabat hingga masyarakat, harus ikut serta dalam gerakan ini. Kita tidak boleh diam terhadap korupsi yang sudah terjadi bertahun-tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik. Ini kan Jawa Barat beberapa kali, bahkan khususnya Bandung, Cimahi ini jadi catatan Kang, karena setiap ganti wali kota atau misalnya ganti kepala daerah ini kena terus kasus korupsi. Kang Deddy ada kebijaksanaan baru kah supaya nggak keulang lagi? Yang pertama, saya sejak awal sekarang sudah mulai membangun komunikasi dengan para kepala daerah kabupaten kota ya. Khusus untuk daerah yang jadi langganan, kata orang Sunda tuh lelesaheun ya. Itu saya termasuk yang ingetin. Misalnya Bupati Cianjur, Bupati Bandung Barat, kemudian Bupati Karawang, kemudian Bupati Bekasi, Kota Bekasi, dan Bupati Bogor, ngingetin bahwa peristiwa itu jangan terjadi lagi. Untuk itu mungkin nanti dari awal kita akan segera membuat fakta integritas. Setelah fakta integritas, kita akan membuat kerjasama pendampingan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pembangunan. Itu kan di kejaksaan itu ada tim pendampingan yang bisa membantu para kepala daerah, khususnya para kepala dinas dan pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan secara transparan. Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan selama ini melalui media sosial itu kan sebenarnya bagian dari membangun transparansi agar publik punya kepercayaan yang tinggi dengan melakukan pola perubahan. Tetapi harus diingat juga bahwa proses korupsi itu jangan hanya dipahami oleh hilangnya uang negara atau kurangnya volume pekerjaan, tetapi juga korupsi itu kan bisa menjadi akal-akalan administratif. Saya memberikan contoh, misalnya pembangunan jalan kurang volume pekerjaannya, misalnya dari 100 km itu kurang volume 5%. Barangnya masih ada, masih dinikmati oleh warga. Tapi kegiatan bikin alat tulis kantor, kegiatan-kegiatan yang bersifat imajinatif ya seminar-seminar, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding dan sejenisnya, menghabiskan anggaran ratusan miliar, rakyat tidak menikmati sama sekali. Sehingga kita memulai pola penanganan korupsi itu dengan merubah mindset dari aspek-aspek yang bersifat pemborosan anggaran menjadi belanja-belanja yang efektif. Dan itu saya memberikan contoh di Jabar misalnya kan. Sebelum saya analisis, belanja yang tidak penting itu mencapai 5,5 triliun. Ketika 5,5 triliunnya kemudian digeser untuk pembangunan sekolah, jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, pembangunan rumah rakyat miskin, kemudian PJU, kemudian pengembangan pendidikan berkarakter, itu kan jauh lebih terarah. Kemudian layanan kesehatan, ini kan yang menjadi fokus. Sehingga hari ini saya mengajak pada semua dengan spirit yang sama, mari kita melakukan pengelolaan keuangan dengan membelanjakan belanja pemerintah ke arah yang bersifat produksi dan investasi.
Nah, tapi Kang, urusan soal transparansi, soal kemudian ada pendampingan dari kejaksaan atau dari KPK itu sudah dari lama sudah kita dengar juga, baik itu dari KPK ataupun juga dari kejaksaan. Tapi rantainya nggak keputus nih Kang. Ya. Masih tetap ada pihak swasta yang iseng supaya dapat tender, kepala daerah juga tergoda. Nah, kira-kira apa yang biar ada efek jerahnya gitu Kang? Ya kalau gini, seluruh rangkaian dilakukan saja secara terbuka, nggak ada masalah. Misalnya pemenang tender umumin aja secara terbuka. Sekarang kan belum begitu terbuka diumumin kan. Kemudian yang menang itu siapa? Kan itu sudah bisa diakses. Portalnya harus diperkuat. Nah kalau sudah portalnya diperkuat, webnya diperkuat, situsnya diperkuat gitu loh, maka orang bisa mengakses secara terbuka. Bila perlu diumumin aja di berbagai titik. Seperti kayak anggaran saya sekarang, kan bisa tuh pada akhirnya. Harapannya nanti pembahasannya kira-kira yang ada pesan khusus yang akan disampaikan ke KPK untuk Jawa Barat? Ya mudah-mudahan Jawa Barat ke depan menjadi daerah yang mendapat arah, kemudian menuju tujuan yang utama, dan KPK menjadi mitra untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. Oke, baik. Jelas, apa yang dilakukan Kang Deddy untuk membersihkan Jawa Barat dari korupsi akan mendapatkan dukungan dan pembelaan dari rakyat. Rakyat yang sebenarnya sudah muak dengan perilaku korupsi yang membebani hidup mereka dan makin membuat mereka susah. Yang kaya makin kaya, sementara yang susah makin susah. Benar kata orang tua dulu, dunia ini amat kejam bagi orang yang susah. Ini udah susah, masih dipungut ini itu oleh mereka yang punya kuasa. Belum lagi ngurusin preman yang memakai baju ormas. Clear deh urusana. Tetapi upaya Kang Deddy itu pasti menemui penghalang. Para koruptor dan preman kaki tangannya pasti berupaya dengan berbagai cara guna menggagalkan anti perilaku korupsi di lingkungan Jawa Barat. Tapi tenang saja Kang Deddy, rakyat yang sudah muak dengan perilaku korupsi itu pasti akan membantu sebisa mungkin. Jadi, gas saja Kang untuk membuat para koruptor di Jawa Barat ketar-ketir.